حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-26 dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yastahyi, tidaklah malu ayat riba, untuk membuat masalan perumpamaan, masalan ma, perumpamaan apa saja, ba'udatan fama fawqaha, apakah itu seekor nyamuk atau ya lebih dari itu, lebih kecil dari nyamuk atau lebih besar. Jadi di sini lihat, perhatikan ayat ini. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yastahyi, tidaklah malu. Di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi ay yarfa'a ilaihi al-abdu yadayhi fayaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah itu hayyun, mempunyai sifat malu, karimun dan mulia. Yastahyi, Allah malu jika seorang hamba mengangkat kepadanya, mengangkat kedua tangannya kepada Allah dalam berdoa, kemudian tangan itu kembali dalam keadaan kosong, tidak dijawab permintaannya, maka kita katakan Allah itu punya sifat malu. Akan tetapi wajib untuk senantiasa kita ingat bahwa sifat malunya Allah subhanahu wa ta'ala
itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisalnya sesuatu apapun juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita tetapkan sifat tersebut. Kita katakan Allah punya sifat malu. Sifat malu Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Nah, itu yang wajib untuk senantiasa kita ingat dalam mempelajari dan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang dalilnya dalam Al-Quran, satu sifat kita tetapkan, kemudian kita ingat sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifat makhluknya. Selamat. Dan itulah tariqah, jalannya salafus soleh dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Sebagian orang menolak sifat ini, menolak sifat malu, karena dia inginkan malu sesuai dengan malu yang ada pada makhluk, sehingga mereka katakan itu tidak pantas untuk Allah. Dia tolak dengan alasan itu, padahal jelas-jelas nasnya, dalilnya dari dalam Al-Quran, innallaha la yastahi, tidak malu. Kemudian dalam hadis disebutkan hayyun karim, la yastahi, Allah akan malu. Berarti ditetapkan, kita katakan Allah punya sifat malu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Selamat. Jangan dipikirkan kemana-mana. Setiap nama, setiap sifat kita tetapkan kalau memang datang dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah berlalu bersama kita di pelajaran fikih dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang itu menolak sifat Ar-Rahmah bagi Allah. Dia tolak karena pikirannya rahmah itu sifat dorongan dari dalam hati untuk memberikan kasih sayang kepada orang. Itu katanya, ini katanya tidak pantas untuk Allah. Akhirnya dia tolak sifat rahmah. Dia tetapkan sifat Ar-Rahman, dia tolak sifatnya. Jadi namanya dia tetapkan, sifatnya dia tolak. Kalau kita tidak, salafus soleh dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mengatakan Allah mempunyai sifat rahmah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan rahmah yang ada pada makhluknya. Selesai. Sini, innallaha la yastahi, tidaklah malu, ayyadribah, untuk membuat masalan ma, permisalan apa saja. Masalan perumpamaan ma di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama kita tentang i'rabnya. Ba'udatan, jadi cara membacanya masalan ma, perumpamaan ma apa saja, ayu syai'. Ba'udatan, apakah itu seekor nyamuk perumpamaannya? Fama fauqaha, ataupun fauqaha. Di sini dikatakan oleh ulama kita fauqaha di sini, apakah fauqaha diinginkan adalah dunaha, yang lebih kecil dari nyamuk, atau fauqaha diinginkan yang lebih besar dari nyamuk? Dua-duanya masuk, karena kadang Allah mendatangkan perumpamaan ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datangkan perumpamaan itu lebih kecil dari nyamuk ataupun yang lebih besar dari itu. Jadi ba'udatan, seekor nyamuk, fama fauqaha, atau apa yang fauqaha, lebih kecil dari nyamuk atau yang lebih besarnya. Allah tidak malu.
Fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka dia mengetahui, annahul haqqu min rabbihim, sungguhnya itu adalah al-haqqu, kebenaran dari Rabb mereka. Jadi apapun itu bentuknya, perumpamaan yang kecil ataupun yang besar, kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebenaran. Orang-orang mukmin ya'lamun, dia mengetahui hal tersebut. Wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka dia berkata, mada aradallahu bihada mathala, apa? Ada yang mengatakan mahada, ada yang mengatakan malladhi. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini? Jadi ini bentuk i'tira', bentuk melawan, bentuk ingin mengingkari. Yudillu bihi katsira, yudillu, Allah sesatkan, bihi, dengan perumpamaan tersebut, katsira, banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi petunjuk bihi, dengan perumpamaan tersebut, katsira, juga banyak orang. Tapi ingat lanjutan ayat, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala sesatkan dengan perumpamaan tersebut kecuali orang-orang fasik. Disebutkan oleh sebagian ulama kita mengingatkan, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, Allah tidak sesatkan kecuali orang-orang fasik, orang-orang yang memang di dalam hatinya itu ada kefasikan, kekufuran, kemunafikan. Sudah datang kepadanya kebenaran, tetapi senantiasa dia tolak, dia ingkari. Maka datang perempuan tambah disesatkan, bukan mendapatkan manfaat dari perumpamaan tersebut. Seperti juga dalam ayat, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka melenceng dari kebenaran, dari al-haq, Allah sesatkan hati-hati mereka. Demikian seperti ini. Dan sudah beberapa kali berlalu, pentingnya untuk seorang mukmin itu bertobat dari sebuah kesalahan, karena ditakutkan semakin lama larut dalam kesalahan, dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala tutup dan sesatkan hati kita, wal iyadu billah. Sini, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan oleh Allah adalah orang-orang fasik. Alladzina, yaitu orang-orang yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yang qudun, dia membatalkan atau melepaskan janji Allah Subhanahu wa taala setelah kuatnya perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amarallahu bi, dan dia putuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, ayyusalah, untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi kalau yang qudun asalnya itu melepaskan, membatalkan. Kata penulis rahimahullahu taala, syarhul kalimat, la yastahyi, tidak malu, la yamna'uhul haya'u min darbil amsali wa in sagurat kal ba'udati aw asghara minha kajanahiha. Makna la yastahi artinya, kata beliau, la yamna'uhul haya,
tidaklah menghalangi rasa malu dari membuat perumpamaan, walaupun perumpamaan itu kecil, sesuatu yang dianggap remeh. Kal ba'udah, seperti nyamuk. Au asghara minha, atau yang lebih kecil darinya, kajanahiha, seperti sayapnya, sayap nyamuk. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat tid dunya 'indallahi janaha ba'udah, masaqat minhu kafirun." Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun hanya satu dari sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan bagian darinya, walaupun sedikit. Jadi kata beliau, Allah tidak malu, tidak menghalangi rasa malu untuk membuat perumpamaan. Seekor nyamuk, binatang kecil, tetapi mempunyai, disebutkan oleh sebagian ulama kita, mempunyai keajaiban yang sangat besar. Nyamuk itu punya 4 sayap, disebutkan kakinya 6. Dia kecil, tetapi kata sebagian ulama kita, walaupun demikian, dia kalau menyakiti hewan yang besar seperti gajah, kerbau dan yang semisalnya, gajah dan kerbau itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap nyamuk tersebut, padahal sesuatu yang kecil. Jadi la yamna'uhul haya, tidaklah rasa malu menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari membuat permisalan, wa in sagurat, walaupun kecil seperti nyamuk, atau yang lebih kecil darinya seperti sayap nyamuk. Ayyadriba mathala, ayyaj'ala syai'an mathalan li akhar yakshifu an sifatihi wa halihi fil qabhi awil hasan. Ayyadriba mathala, ayyaj'ala syai'a, menjadikan atau membuat sesuatu perumpamaan untuk yang lainnya, yang dia menyingkap dari sifat yang lain tersebut atau keadaannya. Apakah dia sesuatu yang jelek, yang qabih, atau yang baik. Jadi itu manfaat perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman, supaya bisa kadang lebih nampak permasalahannya. Ma ba'udatan, ma nakirah, bimakna syai'un, ayyu syai' kana yaj'aluhu mathala au za'idah. Wa ba'udah al-maf'ul ats-tsani. Ma di sini ma nakirah, dia maknanya syai'un. Jadi ayyu syai'in kana, apapun sesuatu itu, yaj'aluhu masalah, Allah jadikan perumpamaan. Atau ma di sini zaidah. Kalau zaidah biasanya yang dipelajari dalam ilmu nahwu, la mahallalahu minal i'rab, tidak ada i'rabnya dalam nahwu, tapi dia dalam Al-Quran ketika dikatakan zaidah, zaidah dalam anunya tidak ada i'rabnya, sekedar zaidah dalam kalimat, tetapi dia yufidut ta'kid, memberikan makna penguat, menguatkan makna. Jadi ma ba'udatan ayyu syai' kana yaj'aluhu mathalan au zaidah. Kemudian ba'udatan al-maf'ul ats-tsani, ba'udatan maf'ul yang kedua. Wal ba'udah wahidatun, wahidatul ba'udi. Ba'udah ini berarti jamak, mufradnya ba'udun, al-ba'udu.
wa huwa sigharul baq, dia adalah sighar al-baq. Al-baq itu kutu, sejenis kutu yang kecil. Kalau kita kadang terjemahkan nyamuk. Kemudian al-haqqu, kata penulis, al-haqqu fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Al-haqqu al-wajibu as-subutu alladhi yahilul aqlu adamu wujudihi. Dia adalah, kalau dikatakan al-haq, al-wajib as-subut, dia yang wajib, as-subut yang tetap, pasti. Alladhi, yang dia itu yahilul aql, akal ini mustahil untuk mengatakan tidak ada, tidak adanya. Jadi artinya dia adalah sesuatu yang pasti adanya. Al-fasiqin, al-fisq, al-khuruju anit ta'ah. Jadi ini asalnya, kalau dikatakan orang-orang fasik, orang-orang yang al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Wal fasiquna, maka orang-orang yang fasik, humut tarikuna li amrillahi ta'ala, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya? Bil imani wal amali sholih wa bitarkis syirki wal ma'asi. Perintah Allah dia tinggalkan, perintah untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh, perintah untuk meninggalkan kesyirikan dan maksiat dia tinggalkan. Inilah orang-orang fasik. Kemudian yang quduna, an-naqdu al-hillu ba'dal ibrami, dia adalah melepaskan. An-naqdu dia lepaskan, al-hillu ba'dal ibram, setelah tetapnya sesuatu. Al-ibram itu menetapkan, mengesahkan. Dia lepaskan, dia batalkan setelah tetapnya sesuatu, itu namanya yang qudun, an-naqdu. Ahdallahi, janji Allah, ma ahada bihi ilan nas minal imani wat ta'ati lahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ahdallah, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat perjanjian dengannya kepada manusia dari keimanan dan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita ingat, kita sudah buat perjanjian dengan Allah untuk beriman kepadanya, untuk mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, untuk taat kepada Rasulnya. Min ba'di mitsaqi, min ba'di mitsaqi, min ba'di ibramihi wa tawthiqihi bil halfi awil ishhadi alaihi. Setelah kuatnya perjanjian tersebut, min ba'di ibrami, min ba'di, setelah ibramihi, tetapnya, sahnya perjanjian itu. Apakah disahkan, ditetapkan dengan sumpah atau saksi atasnya? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan dia putuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan senantiasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disambung, min idamatil iman, dari ad-dawam al-iman, terus menerusnya keimanan itu ada, wat tauhidi wat ta'ah, terus menerus harus berada di atas tauhid, wat ta'ah, di atas ketaatan, wasilatil arham, dan menyambung tali silaturahim. Ini yang Allah perintahkan untuk disambung. Orang-orang fasik dia putuskan hal ini. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di bumi. Al-ibsadu fil ardi yakunu bil kufri
wartikabil ma'asi. Orang yang membuat kerusakan di bumi itu dengan kekafiran, senantiasa melakukan maksiat. Ulaika humul khasirun, al-khasiruna al-kamiluna fil khusrani bihaitsu yakhsuruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sempurna dalam kerugian, al-kamiluna, orang-orang yang sempurna dalam kerugiannya, bukan sempurna dalam kebahagiaan, sempurna dalam kerugiannya. Bihaitsu, ketika yukhsiruna anfusahum, dia rugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ini syarah kalimat. Kemudian kata penulis rahimahullah, sababun nuzuli wal ma'ani, sebab turunnya ayat ini dan makna yang ada di dalamnya. Lamma daraballahu ta'ala al-mathalaini as-sabiqaini an-nari wal ma'i, qala al-munafiquna Allahu a'la wa ajal ay yadriba hadzal mathal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, dua perumpamaan yang telah lalu, perumpamaan api dan air untuk orang-orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumat. Ini perumpamaan untuk orang-orang munafik, dua perumpamaan. Ketika Allah membuat perumpamaan itu, qala al-munafiqun, orang-orang munafik pun berkata, Allahu a'la wa ajal, Allah itu maha tinggi dan maha agung untuk membuat perumpamaan seperti itu. Artinya dia tolak, iktirad. Tidak mungkin Allah membuat perumpamaan seperti itu. Itu makna kalimatnya. Dan ini disebutkan memang oleh sebagian ulama kita sababun nuzulil ayat. Sebagiannya juga menyebutkan ketika Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang musyrikin tentang lalat dan juga tentang al-ankabut, laba-laba. Ini perumpamaan untuk orang-orang musyrikin. Ketika ayat ini turun, orang-orang kafir menolak. Tidak mungkin Allah membuat perumpamaan menyebutkan lalat, menyebutkan al-ankabut, laba-laba. Maka turun ayat ini. Fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat ini raddan alaihim, sebagai bantahan untuk mereka. Jadi mereka ingin mengingkari kebenaran Al-Quran dengan disebutkannya perumpamaan-perumpamaan tadi. Mereka katakan Allah itu maha tinggi, maha agung. Masa Allah mau membuat perumpamaan nyamuk, perumpamaan lalat, perumpamaan al-ankabut? Maka turunlah ayat ini, innallaha la yastahi. Fa akhbara ta'ala annahu la yamna'uhu al-istihya'u ay yaj'ala mathalan ba'udatan fama dunaha fatlan amma huwa akbar. Maka Allah khabarkan, sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalanginya sifat malu untuk menjadikan perumpamaan lalat ataupun yang di bawah lalat, famadunaha, fadlan, apalagi amma huwa akbar, kalau lebih besar dari lalat. Ini yang disebutkan tadi, bahwa makna fawqaha disebutkan oleh ulama kita bisa mempunyai dua makna, apakah lebih kecil dari lalat atau yang lebih besar. Fadlan amma huwa akbar. Wa anna an-nasa hiyalu ma yadribullahu min amsal qisman. Adapun manusia hiyal di dalam menghadapi, menyikapi ma yadribullahu min amsal, apa yang Allah Subhanahu wa taala buat dari perumpamaan, qisman, terbagi dua. Mu'minuna faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, orang-orang beriman maka dia pun mengetahui bahawa kebenaran itu dari Rabb mereka. Wa kafirun, dan orang-orang kafir, fayunkirunaha wa yaquluna kal mu'taridin mada aradallahu bihada mathala. Orang-orang kafir dia ingkari perumpamaan itu, dia mengatakan sebagaimana orang-orang al-i'tirad yang mengingkari apa yang diinginkan
Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perumpamaan ini. Kama akhbara ta'ala annama yadribu min mathalin yahdi bihi kathiran minan nas wa yadillu bihi kathiran wa annahu la yadillu bihi illa al-fasiqina alladhina wasafahum biqaulihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga khabarkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat dari perumpamaan itu, yahdi bihi katsira, Allah beri petunjuk dengannya banyak dari manusia, dan Allah sesatkan dengannya banyak dari manusia. Tapi ingat, wa annahu, dan sesungguhnya Allah la yadillu bihi, tidaklah Allah sesatkan dengan perumpamaan itu illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Alladzina, yaitu orang-orang wasafahum biqaulihi, yang Allah sifatkan mereka dengan firman-Nya dalam lanjutan ayat. Ini yang disesatkan, ini yang tidak bermanfaat perumpamaan untuk mereka, semakin tersesat. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ayat. Wa hakama alaihim bil khusranit tam yaumal qiyamah faqala ulaika humul khasirun. Dan Allah memberikan hukum atas mereka dengan kerugian yang sempurna pada hari kiamat. Allah katakan ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Hidayatul ayataini annal haya la yanbaghi ay yamna'a min fi'lil ma'rufi wa qawlihi wal amri bihi. Sesungguhnya rasa malu itu tidaklah pantas untuk menghalangi kita, untuk menjadi penghalang dari melakukan kebaikan atau mengucapkan kebaikan dan mengucapkannya dan memerintahkan dengannya. Jadi rasa malu jangan jadi penghalang dari kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haqqi syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah malu dari kebenaran sedikit pun juga. Ya, dalam hadis disebutkan ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang mimpi. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi syai'an. Fahalal 'alal mar'i al-ghuslu idza ra'a syai'a?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Perempuan itu datang ingin bertanya tentang apakah perempuan mandi ketika bermimpi. Tapi sebenarnya perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran sedikit pun juga." Maka apakah wajib perempuan mandi kalau dia melihat sesuatu di dalam tidurnya, mimpi yang ma'ruf? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, apabila dia melihat air. Artinya apabila dia setelah terbangun terjaga mendapati ada air yang keluar, air mani, maka dia wajib mandi, perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, yastahsinu darbal amsal li taqribil ma'ani ilal adhan. Sesuatu hal yang baik membuat perumpamaan untuk mendekatkan makna kepada pemahaman. Supaya orang bisa lebih paham, kadang dibuatkan perumpamaan supaya lebih paham makna yang diinginkan. Yang ketiga, idza anzalallahu khairan min hadin wa ghairihi yazdadu bihil mu'minuna hudan wa khaira wa yazdadu bihil kafiruna dalalan wa syarra wa dhalika listi'dadil fariqain an-nafsil mukhtalif.
Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan dari petunjuk dan yang selainnya, kalau datang petunjuk dan yang selainnya, orang-orang mukmin yazdadu bihi iman, al-mu'minuna bertambah dengan petunjuk tersebut bagi orang-orang mukmin hudan, petunjuk dan kebaikan. Jadi semakin bertambah petunjuk dan kebaikan padanya. Ini untuk orang-orang beriman. Wa yazdadu bihil kafirun, dan menambah dengannya orang-orang kafir kesesatan dan kejelekan. Lihat sifat Al-Quran, wa ma yazidu zalimina illa khusara. Tidaklah menambah Al-Quran itu kepada orang-orang zalim kecuali semakin rugi mereka. Jadi bukan semakin baik dengan datangnya Al-Quran, semakin merugi dengan Al-Quran. Kalau untuk orang-orang mukmin, hudan wa syifa wa rahmah, petunjuk, penawar, rahmat, semakin bertambah kebaikan. Kalau orang-orang kafir tidak menambah kepadanya kecuali kesesatan dan kejelekan. Apa sebabnya? Ini harus senantiasa kalimat-kalimat terakhir dari ulama-ulama kita itu biasa kalimat-kalimat penting. Wadalika listi'dadil fariqainin nafsil mukhtalif. Yang demikian itu karena kesiapan dua golongan ini, kesiapan jiwanya yang berbeda. Memang orang-orang mukmin jiwanya itu siap, hatinya siap untuk menerima kebenaran. Datang kebenaran semakin bertambah petunjuk dan kebaikan. Adapun orang-orang kafir, jiwanya itu memang tidak siap menerima kebenaran, sehingga datang kebenaran, datang petunjuk, bukannya menambah kebaikan, bukannya menambah petunjuk, justru semakin menambah kesesatan dan kejelekan untuk mereka. Makanya kita harus senantiasa memperhatikan hati kita, jiwa kita, kemana arahnya. Kemana arah hati kita, jiwa kita, condong kemana? Kepada kebaikan, kebenaran, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, atau sebaliknya? Kalau condong kepada kebenaran, kepada petunjuk, kebaikan, datang petunjuk, pasti semakin bertambah keimanan, semakin bertambah kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau memang condongnya kepada kesesatan, datang petunjuk, datang Al-Quran, datang As-Sunnah, dilarikan ke tempat yang lainnya supaya bisa menolak hal tersebut. Kan itu di dalam ayat, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Itu yang tersesat. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, at-tahdiru minal fisq wa ma yastadbi'uhu min naqdil ahdi wa qat'il khairi wa man'il ma'ruf. Peringatan dari kefasikan dan apa yang mengikutinya kefasikan tersebut, dari membatalkan janji yang sudah tetap, memutuskan kebaikan. Apa kebaikannya tadi? Bil imani billah, bit tauhid, wasilatul rahim, wa man'il ma'ruf, dan melarang kebaikan. Ini sifat-sifat yang mengantar kepada kefasikan. Karena itu tahdir, peringatan dari hal tersebut. Jadi sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.